Ih, Kita cuma beberapa lapis gitu ya. Ini paling luar. ya. Yang kedua sweater. Merah ya. Ya kedua, Yang kedua ini baju yang pertama kedua. nih. Terakhir kaos. Yang paling dalam. Ini yang paling dalam. Yang paling dalam. Bisa seperti ini banyak darah. Oke. Ini merupakan ruas jalan yang dimaksud alias ruas jalan Pakuwon, Kalapanunggal, Pakuwon, Bojonggenteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini masih bersama saya Aldi The Jurnal pada hari Selasa 17 Februari 2026, dimana saat ini saya akan mendatangi korban kecelakaan begal yang terjadi pada hari Minggu yang lalu, tepatnya pada jam 3 subuh, dimana kejadian tersebut terjadi di ruas jalan Pakuwon Parakan Salak. Seperti yang kita ketahui bahwa ruas jalan tersebut memang terbilang ekstrim. Kenapa terbilang ekstrim? Satu, kondisi jalan yang rusak parah sehingga kita tidak bisa memilah dan memilih ruas jalan yang layak untuk kita lewati. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, ditambah lagi dengan tidak adanya lampu penerangan hingga pelaku kejahatan secara bebas dan leluasa melakukan aksi terornya terhadap pengguna jalan yang melintasi di ruas jalan tersebut. Tentu ini menjadi PR atau perhatian khusus terhadap pemerintah ke depan agar ruas jalan tersebut diperhatikan untuk meminimalisir terjadinya tindakan kejahatan yang seperti ini. Untuk itu, ikuti wawancara saya bersama korban sekaligus keluarganya. Terima kasih. Baik pemirsa, saya sekarang sudah ada di rumah korban kecelakaan yang kapan itu kejadiannya, Pak? Hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin. Ya tepatnya dengan hari ini 2 hari ya? Ya, 2 hari. 3 hari lah. 3 hari. 3 hari. Jam berapa kira-kira kejadian? Sekitar jam setengah 4-an subuh. Setengah 4 subuh ya, oke. Baik pemirsa, beliau ini Nami siapa? Mami Makisabi. Siapa? Mami. Pak Mami ini adalah korban begal yang terjadi di ruas jalan Pakuwon Bojonggenteng. Tentu hal ini menjadi cambuk bagi semua yang akan melewati ataupun melintas di ruas jalan tersebut. Ini salah satu contoh beliau selaku korban dibacok hingga tembus ke kulitnya dan mengalami luka yang cukup serius. Alhamdulillah Tuhan atau Yang Kuasa tidak menghendaki hal yang begitu dalam terjadi terhadap dirinya. Akhirnya beliau pun bisa lolos dari cengkeraman maut yang dilakukan oleh begal tersebut. Untuk itu saya akan ajak wawancara beliau. Pak Mami, Pak Mami bisa ceritakan awalnya seperti apa, Pak? Bapak mulai berangkat dari rumah. Ya, awalnya saya kan berangkat dari rumah sekitaran jam setengah 4-an lah, jam 3 lebih lah. Jam 3 ya. lebih. Ya. Tujuan mau kemana, Pak? Tujuan mau ke pasar, Pasar Palung Kuda belanja. Udah biasa itu. Udah biasa Ya. setiap hari. Setiap hari udah biasa jam segitu berangkat ke pasar Palung Kuda. Dari sini tuh. Dari sini. Oke. Ya, Terus
kira-kira itu ada yang mengekori, membuntuti Bapak itu di titik yang mana? Dari itu tuh kantor apa sih itu? BP. Balitri. Ya, bukan Balitri. Balitri yang udah dekat ke Paku Haji kan ya? Yang ini, yang satu lagi yang dekat Pakuan. Balai itu. Lewat lapang Pakuan sedikit lah intinya situ. Tiba-tiba itu ada motor, kalau nggak salah itu motor Vixen. Berapa motor? Satu motor. Orangnya berdua. Berdua. Oke, terus Bapak jalan nyantai aja, nggak bisa ngebut kan? Nggak bisa nyebut. Karena apa? Karena jalannya itu rusak. Ya. Rusak. Terus dibuntuti? Nggak langsung dibuntuti sih. Pertama itu dia mepet sambil bawa golok. Teriak. Saya takut dari situ kan, refleks. Intinya refleks. Pak Mami dengan siapa? Dengan istri apa? Ya, bersama istri berdua. Oh, dengan istri berdua. Setelah dia bawa golok seperti itu, bilang ayah apa? Nggak bilang apa-apa. Iya, kan saya langsung paut gas gitu, gas. Dia ngejar, langsung kena ini. Bet gitu. Saat sudah dibacok, saya masih tetap jalan. Masih tetap seimbang. Belum jatuh. Kira-kira berapa meter dari setelah dibacok baru jatuh? Antara 50 sampai 100 meter lah. 100 meter dari kejadian pembacokannya? Dari pembacokannya. Karena kondisi jalan jelek. Sepertinya itu saya itu waktu jatuh itu ditendang kayaknya. Ditendang, jatuh kayaknya. Soalnya motor itu gini nih. Tuh. Terus motor tersebut dibawa lari sama dia? Saya sempat pas begitu jatuh, saya sempat kunci kontak dicabut sama saya kan. Sempat itu supaya memperlambat lah. Memperlambat kerja dia. Pilih saya pasti ada orang yang lewat. Saya boleh minta tolong, dan ternyata nggak ada. Nggak ada orang yang lewat sama sekali. Sepi sekali pada jam tersebut ya. Pada jam tersebut. Kan istri ikut terjatuh. Jatuh semua. Nah, setelah jatuh, motor itu tergeletak. Lalu diambil oleh itu kan kuncinya. Dia nanyain kunci sama saya. Oh, ya. Kunci mana? Iya gitu. Karena saya takut pembacokan lagi, udah saya lemparin gitu. Oh, kunci dilemparin? Saya lemparin ke tengah. Ke tengah motor. Mencapkan. Wajahnya ingat? Wajahnya ingat sih, cuman nggak kenal gitu. Nggak kenal. Karena dia itu nggak pakai topeng, nggak pakai helm, bahkan nggak pakai masker, transparan, cuman pakai pet doang. Udah buka laporan ke pihak yang berwajib? Saya coba laporan ke pihak berwajib polsek setempat. Dia langsung TKP ke tempat, cuman itu wilayahnya udah keluar wilayah Bojong Genteng. Oh, berarti ke Parungkuda? Titiknya ke Parungkuda, titik kejadiannya. Gitu. Terus udah mencoba ke Parungkuda buka laporan? Nggak diperpanjang sama saya. Nggak diperpanjang karena saya masih shock, Pak. Masih shock. Oke. Terus harapan Pak Mami sendiri dengan kejadian ini, pesan terhadap orang lain lah yang biasa mempergunakan jalan tersebut, ya kan, agar tidak terjadi hal yang sama. Pesannya seperti apa Bapak sampaikan? Pesannya agar hati-hati aja kalau bepergian malam, tepatnya pada jam rawan lah. Intinya jangan sendiri-sendiri. Kalau jangan sendiri-sendiri. Dan hindarilah jalan tersebut ya. Jalan kalau ada jalan pintas itu, mending jalan pintas aja lah. Jangan lewatin itu, cari jalan yang aman. Oke. Kalau istri tidak. Istri cuman baret-baret doang, baret-baret akibat jatuh itu. Baret-baret doang. Baik, pemirsa, keterangan yang disampaikan Pak Mami ini sangat membuat kita miris. Ya, pemerintah tentunya dalam kondisi ini harus benar-benar melihat aspek, karena jalan tersebut ini jelek, sehingga pelaku kejahatan atau mereka yang memiliki niat dan untuk melakukan tindakan-tindakan di luar nalar, jalan
jelek tersebut, mereka punya kesempatan dan mereka punya ruang untuk melancarkan aksinya. Sehingga korban harus rela kehilangan harta benda berikut luka yang diterimanya. Untuk itu, ini bukan sekedar PR karena mereka yang melakukan kejahatan saja, tapi PR yang lebih dalam terhadap penyelenggara jalan. Harus memperhatikan kondisi itu dengan luasan yang cukup begitu panjang, beberapa kilo. Mereka bisa leluasa melancarkan aksi jahatnya sehingga memangsa korban, salah satunya Pak Mami yang ada di Desa Cibodas, Kampung Bojongkopi, Kecamatan Bojonggenteng. Untuk itu, tetap ikuti perjalanan saya Aldi di Jurnal. Terima kasih.